Shalom Bapak Ibu, damai sejahtera buat kita semua. Dimanapun, apapun musim kita saat ini, saya percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita dan memampukan kita untuk bisa melalui semuanya. Oke, hari ini saya kasih tema renungannya adalah mempersiapkan generasi. Sadar atau tidak sadar, ya, mau atau tidak mau, kita punya tanggung jawab atas kehidupan generasi yang akan datang. Sadar tidak sadar, mau tidak mau, dan itu tidak bisa ditolak, Bapak Ibu. Itu pasti, ya. Jadi kita punya peranan yang besar atas apa yang akan terjadi nanti pada kehidupan generasi kita yang akan datang. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu biar kita semua bisa masuk ngerti. Saya punya pengalaman, saya punya sedikit kesaksian ya. Saya ini adalah anak kecil yang suka berbohong dulu. Saya suka bohong. Kalau tidak percaya tanya mama papa saya. Saya suka bohong dulu ya. Terus waktu-waktu ketika kelas SMP kelas 3 mau lulus, saya belajar mobil ya, belajar naik mobil, diajarin naik mobil. Dan waktu itu saya punya pacar. Saya punya pacar dulu dan pagi-pagi karena mau sombong ya, saya antarkan pacar saya naik mobil. Sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan mama papa saya dulu. Terus waktu saya jemput pacar saya itu, saya atret. Karena ada batu banyak dan pasir di situ. Saya atret dan tidak sengaja kena batunya, kegores. Kegores panjang banget. Lalu waktu sampai pulang di rumah, saya ngomongnya ke mama papa saya, dicoret sama orang gila. Karena kenapa? Sebelumnya pernah kejadian mobilnya itu dicoret orang gila. Jadi saya berpikir langsung untuk menyelamatkan diri saya. Saya bilang itu dicoret sama orang gila. Dilihat sama papa saya ngerti kan gitu. Ternyata itu goresan gitu, kena batu gitu. Terus setelah itu saya dinasehatin, diomongin. Saya ingat dan itu membekas sama saya. Waktu itu papa bilang gini, papa tuh tidak eman sama mobilnya, tapi lebih eman sama kamunya, hidupnya. Karena ketika kita berbohong, kamu berbohong ya intinya, saya nangkepnya ketika saya berbohong, kehidupan saya jadi amburadul sampai ke depan nanti. Dan itu membekas dan mengubahkan hidup saya. Ya. Itu sebabnya, itu gambaran seberapa penting bahwa kehidupan kita akan mempengaruhi kehidupan orang lain. Terutama keluarga kita. Ya. Saya kasih contoh yang lain Bapak Ibu, lewat bangsa Israel. Saya mau Bapak Ibu lihat di sini. Ini adalah skema yang kita akan lihat. Saya kasih contoh. Di sini ada Salomo, Yeremia, Daniel, Yeskiel, Yehuda, Zakaria, Maliaki, dan di zaman Yesus. Ada tahun-tahunnya semua. Ya. Kita akan melihat di zaman Yeremia dan Yeskiel. Apa yang terjadi di zaman tersebut? Seberapa hancur dan bobroknya moral orang-orang di zaman itu. Ya. Di Yeremia 2 ayat 8 dikatakan di sini, para imam tidak lagi bertanya di mana Tuhan. Ya. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Ya. Yang pertama kita bisa lihat di sini, nabi-nabinya bernubuat bukan untuk nama Tuhan mereka, tapi untuk Baal. Ya. Di Yeremia 2 ayat 20, sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kakukmu, telah memutuskan tali pengikatmu dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang di bawah setiap pohon yang rimbun, engkau berbaring dan bersundal. Di bawah pohon mereka melakukan amoralitas seksual itu. Apalagi di Yeremia 3:13, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung. Nabi, imam, semuanya melakukan itu. Semuanya cari untung.
Apa lagi? Di Yeremia 19 ayat 4-5. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka. Lanjut langsung yang ke kuning saya highlight. Membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka. Sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Jadi di sini saya rangkum sini. Di zaman Yeremia, bangsa Israel bernubuat untuk Baal, ada persundalan di sana, ada mencari untung para nabi dan imamnya di sana, Allahnya banyak dan sampai-sampai mengorbankan anaknya sendiri. Itu yang terjadi ketika di zaman Nabi Yeremia. Saya bawa lagi lebih jauh lagi di zaman Yeskiel di selanjutnya, ya yang kuning saja kita baca, dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara. Jadi posisinya di pintu gerbang pelataran rumah Allah, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Jadi di pelataran rumah Allah pun ada berhala di sana. Di ayat 7-11, dan di bawahnya aku ke pintu pelataran, aku melihat sungguh ada sebuah lubang di sana, di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat, ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, masuk dan lihat perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Masuklah Yeskiel, sungguh segala gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, segala berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Katakan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yesanya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Dilakukan di dalam rumah Allah. Lalu di bawahnya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi Dewa Tamus. Lagi ke pelataran dalam rumah Tuhan, ada 20 orang laki-laki di sana sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Katakan apa lagi? Di sana oleh karena, ya sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Ya, ayat 9-11, pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah, makan daging persembahan di atas gunung-gunung. Kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Di 9-11, yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya, dan yang lain menajiskan menantunya perempuan dengan perbuatan mesum. Orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya. Kita bisa lihat di sini hampir sama-sama ada dewa di mana-mana, bahkan di rumah Tuhan. Nabinya tidak berfungsi dengan benar, ya, menyesatkan orang dan ada amoralitas seksual. Kalau kita baca di kitab Yeremia dan Yeskiel, kita akan temukan sebegitu bobroknya kualitas hidup orang-orang di zaman ini. Dan kalau kita mau lanjut lagi, di zaman Tuhan Yesus sendiri, mereka menjadi orang-orang yang bebal, mencari untung itu sudah biasa, bahkan sampai-sampai mereka membunuh Yesus. Ya, kita bisa lihat tarik panjang di zaman Yeremia yang 626-587 sebelum Masehi, terus di zaman Yeskiel 592-570, sampai ke zaman Tuhan Yesus. Selisihnya 500 tahunan lebih. Dan amoralitas itu sama. Kalau kita mau tarik lebih panjang lagi, kita masuk ke zamannya ya Raja Salomo. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-2. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada
Allah-Allah mereka. Tuhan sudah kasih tahu dari zaman Salomo. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri. Ya, dan dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ya. Kita lanjut di ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan, sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan, sembahan Bani Amon. Ya. Di situ dikatakan, tadi kita lihat bahwa di zaman Yeremia, Yeskiel, di zaman Yesus, semuanya bobrok kehidupannya. Jadi kalau kita tarik jauh, dari Salomo lah yang memulainya. Bahkan kalau kita lihat dari zaman yang dulu waktu keluar pertama kali dari bangsa Mesir, mereka membuat patung lembu emas. Jadi hal ini diturunkan dari banyak istri dan banyak Allah, jadi punya banyak Allah juga, sehingga mereka mengikuti Allah-Allah mereka. Jadi kita mau lihat di sini bahwa bagaimana kehidupan generasi yang akan datang itu adalah hasil dari cara kita menjalani hidup kita hari ini. Sudah jelas tadi, dari zaman Salomo seperti itu, sampai ke depannya mengikuti seperti itu. Ketika kita memberikan contoh hidup yang tidak baik, bukan hanya kepada anak kita, kepada teman kita sekalipun, kepada cucu kita, itu akan mempengaruhi kehidupan generasi-generasi yang selanjutnya. Kalau kita suka omong kasar ke anak-anak kita akan menganggap omongan kasar itu adalah sesuatu yang normal, bukan sesuatu yang tabu. Sehingga omongan kasar itu menjadi lumrah, dan mereka akan ngomong kasar ke teman-temannya dan sekitarnya. Dalam bekerja, kalau mereka melihat kita orang yang suka menipu dan nyatanya papa mamanya kaya-kaya aja, fine-fine aja, maka begitu juga nanti yang akan mereka lakukan saat mereka bekerja. Jadi generasi yang akan datang kehidupannya bagaimana, itu adalah hasil dari cara hidup kita saat ini. Mau tidak mau, kita tidak bisa bilang, wah aku tidak mau mempersiapkan generasi yang akan datang. Mau tidak mau, ketika kita menjalani kehidupan kita, itu sudah akan menjadi contoh buat mereka. Mereka akan dipersiapkan jadi generasi yang benar di hadapan Allah, atau akan menjadi generasi yang hidup dalam dosa. Ya, ke teman kita, ke cucu kita, ke siapapun itu. Jadi kehidupan kita ini sangat berpengaruh atas kehidupan mereka. Ya, di hari yang akan datang gimana. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya mau kita cari faktanya, identifikasi masalahnya, dan cari solusinya sama-sama. Ya, kita akan lihat fakta apa yang terjadi di zaman sekarang agar kita bisa cari solusi. Gimana caranya kita bisa mempersiapkan generasi yang benar yang akan datang? Kita harus cari solusinya. Kalau tidak seperti itu, maka generasi yang akan datang akan menjadi generasi yang hidup dalam dosa. Dan kita akan menyesalinya. Karena ada peran kita di sana. Dan Tuhan akan tanya ke kita, minta pertanggungjawaban dalam hidup kita. Kalau generasi ke depan itu berantakan, kita juga jadi salah satu orang yang turut bertanggung jawab di sana. Itu sebabnya mari kita cari faktanya terlebih dahulu. Apa yang terjadi di generasi saat ini? Saya ambil risetnya dari CDC, ya itu riset dari Badan Amerika. Dikatakan di sini self harm atau menyakiti diri sendiri.
orang-orang yang menyakiti dirinya sendiri, tingkatnya yang perempuan lebih tinggi, dari zaman 2004 naik di zaman 2010, tahun 2010, dan yang laki-laki 48%. Jadi anak zaman sekarang itu suka menyakiti dirinya sendiri, melukai dirinya sendiri, dan itu hal yang biasa di zaman sekarang. Apalagi bunuh diri, suicide. Di sini naik juga dari zaman 2010, sama naik tingkatnya tinggi, laki-laki dan perempuan. Tingkat bunuh diri laki-laki dan perempuan, anak-anak zaman sekarang naik dari zaman 2010. Ini di Amerika dua-duanya. Ya. Terus saya compare dengan yang ada di Jepang. Justru di Jepang turun angkanya dari 2010. Dan di ini yang tadi. Ini di Finland. Di Finland juga mengalami penurunan dari 2010 ke depannya sampai sekarang. Jadi apa yang terjadi ya di dunia ini? Bahkan di sini dikatakan depresi, anxiety, kekhawatiran itu di Amerika, di Australia itu tinggi banget. Ya. Nah, di sini kita lihat pemakaian smartphone dari tahun 2010 ternyata juga meningkat sampai 2025. Jadi ini juga riset di mana internet, orang yang melakukan internet pasar, riset pasar, ternyata orang-orang yang melakukan internet memakai internet itu sangat banyak dari tahun 2010 juga meningkat. Jadi di sini kita lihat bahwa internet itu sangat mempengaruhi handphone di kehidupan generasi sekarang. Apa kaitannya internet dengan angka-angka tadi? Ternyata dalam internet itu memberikan kesempatan untuk banyak orang mengadopsi pemikiran-pemikiran atau sudut pandang secara luas dan bebas. Jadi ketika anak zaman sekarang melihat internet, buka smartphone mereka bisa dengan mudah untuk melihat dan mengadopsi nilai-nilai, sudut pandang dan pemikiran orang banyak. Dan itu meningkatkan tingkat kekhawatiran, depresi, bunuh diri, dan self-harm tadi. Dan itu faktanya. Dan sedangkan di Jepang dan Finland tadi, internet itu jarang. Pemakaian internet, karena mereka produktif. Apalagi di Jepang. Makanya tingkat kematiannya turun. Berbeda dengan di Amerika, yang dimana internet itu sangat gampang didapatkan. Bahkan kita tidak bisa pungkiri di Indonesia pun seperti itu. Dari kecil anaknya kalau tidak mau diam dikasih HP. Ya kan? HP, smartphone, sosial media, game, itu adalah hal yang biasa. Dan itu memungkinkan anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, generasi kita selanjutnya, itu bisa mengakses pemikiran-pemikiran, nilai-nilai, sudut pandang secara bebas. Kalau kita, di zaman kita dulu, kita harus baca buku, karena tidak ada internet. Baca buku, tahu dari papa mama. Tapi ketika di zaman 2010, sosial media itu naik, orang dengan bebas lihat semua itu. Jadi mereka mengadopsi pemikiran-pemikiran secara gampang dan bebas. Lalu apa kaitannya pemikiran-pemikiran yang mereka lihat, nilai-nilai yang mereka lihat, kok bisa itu mempengaruhi kehidupan mereka? Ya, ada statement yang mengatakan seperti ini, kualitas pikiran kita itu menentukan kualitas hidup kita. Jadi bagaimana pemikiran-pemikiran yang kita adopsi, yang kita miliki, itu akan menentukan kualitas hidup yang kita jalani. Contohnya kayak tadi, ketika saya dapat pemikiran dari papa untuk berbohong itu merugikan saya, akhirnya kualitas hidup saya tidak mau berbohong. Begitu juga dengan bangsa Israel. Ketika bangsa itu dipimpin Raja Salomo, hidupnya fine-fine saja, padahal istrinya banyak. Mereka tetap kaya di zaman itu. Akhirnya mereka berpikir, tidak apa-apa menyembah dewa berhala. Jadi pemikiran kita, kualitas pemikiran yang kita punya, itu sangat berpengaruh
pada kualitas hidup yang akan kita miliki dan kita jalani. Ya, saya kasih contoh lagi, gajah. Bapak Ibu lihat di sini, gajah ini ada apa? Kelihatan enggak ya? Di sini ada kayu kecil dan tali yang terikat di kakinya. Gajahnya besar, kayunya kecil dan terikat. Ya, pada suatu saat ada seorang anak kecil yang datang ke sirkus, ke acara sirkus. Lalu di suatu waktu ketika dia berjalan-jalan, dia melihat seekor gajah yang terikat seperti ini, persis. Kakinya diikat dengan tali yang kecil, rafia kecil, tampar kecil, dan kayu yang kecil. Lalu anak kecil ini bertanya kepada orang yang menjaga gajah itu, "Pak, kenapa gajah ini kok tidak mau lepas dari talinya? Dia punya badan yang besar, jumbo. Harusnya gampang dong. Kenapa dia bisa diem anteng diikat kayak gini?" Terus jawaban bapak yang jaga gajah ini bilang kayak gini, "Iya, karena gajah ini dari kecil sudah sama kita. Ikut sirkus kemana-mana, acara sirkus kemana-mana. Dan setiap dia ikut, kakinya diikat. Dari kecil. Jadi ketika dia kecil, ketika bersama-sama dengan kita, pertama-tama dia memberontak. Dia berusaha melepaskan itu. Tapi ternyata dia tidak bisa. Melepaskan tali itu tidak bisa. Sampai bertahun-tahun dia coba lagi tidak bisa. Dan akhirnya apa? Ketika gajah ini tumbuh dewasa besar, dia punya pemikiran dalam pikirannya, aku tidak akan pernah bisa lepas dari tali ini. Akhirnya dia menyerah untuk lepas dari tali ini. Kenapa? Karena sudah berusaha berkali-kali tidak bisa kok. Enggak, ini emang kuat, talinya kuat, aku gak kuat. Meskipun badanku besar, aku tapi tidak kuat untuk melepaskan tali ini. Itulah pemikiran yang diadopsi oleh sang gajah ini. Sampai-sampai kualitas hidupnya pun akhirnya di sana terus, di tempat sirkus. Karena dari kecil ditanamkan sebuah nilai bahwa dia tidak akan pernah bisa lepas dari tali yang kecil ini. Sama dengan kita semua di generasi yang akan datang. Jadi sebegitu masifnya pemikiran itu dan sepowerful itu, pemikiran itu berdampak dalam kehidupan kita. Ya. Penyesatan paling ampuh saat ini, makanya melalui internet. Dan iblis memanfaatkan itu. Di generasi-generasi sekarang. Banyaknya hal yang terjadi tadi, depresi, self-harm, bunuh diri, semuanya karena di internet dimasuki dengan pemikiran-pemikiran yang salah, yang menyesatkan. Di Yohanes 8 ayat 44, ya, dikatakan di sana, Bapa kalian adalah iblis. Itulah sebabnya kalian senang melakukan kemauannya. Dari permulaan, iblis adalah pembunuh. Dan dia selalu melawan ajaran benar. Karena dia membenci semua hal yang benar. Dia suka menipu karena memang itulah sifat aslinya. Dia adalah penipu dan bapa dari semua penipu. Dari sini clear, jelas. Ternyata iblis menyusup di sana, melawan ajaran-ajaran yang benar, lewat internet, lewat sosial media, lewat game, lewat apapun itu. Sehingga banyak orang mati sekarang, bunuh diri. Salah satunya LGBT. Kalau Bapak Ibu tahu, LGBT itu sangat-sangat masif hari ini. Kalau dulu orang dibilang banci atau bencong, pasti malu. Ya. Di zaman saya, ketika teman-teman saya dihina, oh banci kayak banci, itu malu. Makanya mereka sembunyi-sembunyi. Coba Bapak Ibu lihat sekarang di internet. Dengan gampang dan gamblang, mereka mengaku kalau mereka LGBT. Jangan kira cuma di luar negeri, di sini banyak Bapak Ibu. Dan masih remaja.
Saya ada di tempat itu. Saya di remaja. Banyak cerita-cerita dari anak-anak remaja itu yang homoseksual, biseksual, lesbian itu banyak. Dikraksan jangan jauh-jauh. Banyak. Kenapa? Karena mereka mengakses tadi itu internet. Saya baru menonton tontonan podcast Brief Talk itu rohani, konten rohani tapi mengundang LGBT karena diminta, ya. Karena sang LGBT ini minta untuk diundang. Bukan LGBT yang bertobat, orang-orang yang pelaku yang bertobat, tapi mereka masih di sana. Mereka berdalil apa? Kalau homoseksual itu adalah kekreatifan Tuhan. Loh, kita setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia mulai punya sahabat, punya teman, ya kan? Loh, kenapa homoseksual itu tidak diperbolehkan? Itu salah satu hal kekreatifan Tuhan yang perlu kita syukuri. Dengan bangga dia bilang kayak gitu di internet. Dan parahnya lagi, orang ini diundang di gereja mana-mana untuk jadi pembicara. Orang ini beranggapan dan punya harapan gereja tuh bisa menerima hubungan sesama jenis. Kalau orangnya diterima Bapak Ibu, ya kita tidak boleh menjauhi orangnya. Tapi hubungannya yang kita tidak boleh. Tapi orang ini berharap ketika mereka bawa pasangan sesama jenis ke gereja itu diperbolehkan, diterima. Yang itu yang jadi masalah. Kalau dosanya, semua orang berdosa. Kita punya dosa masing-masing. Kita tidak boleh jauhi orangnya. Tapi hubungannya itu tidak boleh. Dan LGBT itu sangat-sangat membunuh. Kok bisa? Tidak ada keturunan lewat hubungan sesama jenis. Akhirnya keturunan orang benar pun hilang. Tidak cuma sampai di sana, kalau Bapak Ibu jauh mendalami sosial media lagi, banyak lagi pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat aneh. Di mana orang tidak bisa, dia punya statement kayak gini. Orang itu ada yang monogami dan tidak. Jadi ada orang yang bisa hidup dengan satu orang, ada orang yang tidak bisa hidup dengan satu orang. Jadi dia memilih untuk punya banyak pasangan. Sekarang ada hubungan kayak gitu, banyak di Bali. Jadi dia menikah dengan satu orang, tapi tanpa status, dan dia menikah dengan orang lain lagi. Ketika bosan nanti hubungan dengan orang lain lagi, yang sebelumnya dan seterusnya seperti itu. Dan itu adalah akun-akun yang centang biru. Ya. Kalau centang biru di sosial media itu dipercaya, banyak followersnya. Di TikTok pun juga seperti itu. Ibu bisa lihat di sini bahwa banyak sekali penyesatan di zaman sekarang. Sangat-sangat banyak. Dan itu diadopsi oleh anak-anak kita. Mereka lihat, mereka dengar, mereka terima mentah-mentah itu. Akhirnya kualitas hidupnya pun buruk. Dan generasi kita yang akan datang akan hancur. Ya itu gambaran sudah. Karena arahnya semakin ke sana. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab Sodom dan Gomora, tahu semua kan ceritanya, itu pun kan zaman itu parah sekali. Di mana saat ada dua malaikat datang dan dikatakan malaikat itu pria, satu kota itu datang untuk mau memperkosa malaikat itu. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, Sodom dan Gomora itu ceritanya seperti itu. Jadi mau diperkosa, mau disetubui malaikat laki-laki oleh satu kota. Dan itulah gambaran yang akan terjadi suatu saat nanti. Jadi kita perlu aware. Generasi ke depan nih gimana? Kita harus ngapain? Ini masalahnya sudah. Ini masalah dan fakta yang sudah terjadi di lapangan. Bunuh diri, stres, LGBT di mana-mana. Ya. Itu faktanya. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saya kasih solusi yang pertama.
adalah kita harus membaharui pikiran kita. Di Roma 12 ayatnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dengan membaharui budi kita bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang jadi kehendak Tuhan. Sehingga kualitas hidup kita pun jadi benar juga. Membaharui pikiran itu gimana sih caranya? Saya catat di sini membaharui pikiran itu kita menjadikan firman Allah itu jadi filter atau sebagai tolak ukur atau standar kebenaran. Jadi kita harus tahu firman Tuhan. Firman Allah itu harus jadi filter dan standar mana yang benar buat hidup kita. Jadi ketika ada statement di luar sana yang mengatakan A, kita harus compare atau bandingkan dengan firman Tuhan. Sesuai firman Tuhan enggak? Kalau enggak sesuai firman, jangan diikuti. Jadi kita setiap kali bertemu dengan orang yang memberikan pemikiran mereka, statement mereka. Contoh, sekarang kalau kerja enggak jujur, itu enggak bisa. Kita balikan ke firman Tuhan. Siapa yang bilang kayak gitu? Firman Tuhan kah? Atau orang itu? Atau kedagingan mereka? Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka tinggalkan. Kalau berbicara kasar, itu biasa, itu sesuai firman Tuhan enggak? Sejalan enggak dengan yang Tuhan katakan? Kalau enggak, tinggalkan. Kalau ada orang-orang di luar sana, orang tua yang bilang pornografi itu biasa. Banyak loh statement yang seperti itu sekarang. Pornografi itu hal yang biasa, apalagi laki-laki. Wajar jatuh dalam dosa pornografi. Sesuai firman Tuhan enggak? Kalau enggak sesuai, jangan ambil dan adopsi itu. Anak kita malas-malasan, enggak mau baca firman Tuhan, enggak mau datang ke gereja. Biasa, anak-anak remaja. Saya juga dulu kayak gitu, akunya gitu. Sesuai firman Tuhan enggak? Kalau enggak sesuai, jangan diadopsi. Jadi harus menjadikan firman Allah itu sebagai standar kebenarannya. Tolak ukurnya. Sehingga kita bisa membedakan, tahu mana yang benar dan mana yang berkenan. Sehingga ketika pemikiran kita benar, akhirnya kualitas hidup kita juga benar. Ketika kualitas hidup kita benar, maka itu akan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Oh, kerja jujur. Batinnya tipis. Tapi hidup bisa ngasih orang lain lagi. Bisa jadi berkat lagi. Sedangkan orang yang punya banyak uang, makin pelit. Dilihat oleh banyak orang, oleh anak kita, oleh teman-teman kita, dan lain-lain. Akhirnya apa? Itu akan jadi contoh buat mereka, patron yang benar. Standar hidup yang benar, sehingga generasi yang selanjutnya melihat dari kualitas hidup kita itu. Jadi kita harus benarkan pikiran kita dulu. Kita harus baharui pemikiran yang kita punya. Kita harus adopsi pemikiran-pemikiran yang benar dulu. Itu sebabnya harus baca firman. Harus baca Alkitab. Kalau tidak baca Alkitab, sudah pasti kita akan baca sosial media. Pilihannya gitu, baca Alkitab atau baca sosial media. Atau baca berita. Atau kumpul sama teman dengerin omongan orang. Dan itu akan kita adopsi jadi pemikiran kita. Itu sebabnya kalau kita mau punya kualitas hidup yang benar,
agar generasi selanjutnya juga benar, ya kita harus punya pemikiran yang benar. Tidak bisa tidak. Tidak ada jalan pintas. Karena cuma firman Tuhan satu-satunya yang benar. Jadi yang pertama, kita harus barui pikiran kita dulu dan jadikan firman Allah itu sebagai tolak ukur kebenarannya. Ya. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Menanamkan pemikiran yang benar itu. Dengan cara apa? Rela ngasih waktu dan tenaga. Banyak orang tua yang waktunya habis di bekerja, habis di hobi, habis dengan temannya, habis dengan kesukaan-kesukaannya. Sampai abai untuk menanamkan pemikiran yang benar juga. Akhirnya generasi berikutnya diasuh oleh sosial media. Generasi selanjutnya yang sesat, yang hidup dalam dosa, suka hidup dalam dosa, pasti salah satu faktornya karena hilangnya sosok orang tuanya. Kerjanya benar, uangnya banyak, tapi tidak pernah mau ngasih waktu buat anaknya untuk ngobrol, untuk bercerita, untuk tanya kabar, untuk mempedulikan kehidupannya. Tidak ditanamkan sesuatu yang benar itu. Dan akhirnya apa? Ditaruhkan di gereja, dititipkan di gereja. Oh sudah ibadah, kok gak apa-apa. Diurus sama pembinanya. Nggak bisa kayak gitu. Gereja 1 minggu cuma sekali dan Bapak Ibu ketemu dengan anak Bapak Ibu 24 jam. Hampir. Kalau tidak mau menanamkan, itu yang sulit. Jadi kalau kita mau lihat generasi ke depan punya generasi yang kuat dalam setiap masalah, mau punya generasi yang bisa memberkati banyak orang, kita tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri, kita harus fokus untuk menanamkan itu ke orang lain. Itu pilihan kita. Banyak orang pandai baca Alkitab. Banyak kan pendeta yang seperti itu juga, pandai baca Alkitab tapi keluarganya hancur. Pandai membangun diri tapi tidak mau membangun orang lain. Itu juga kesalahan yang fatal. Peran kita begitu besar atas generasi yang akan datang. Mau enggak mau. Jadi perhatikan benar-benar hidup kita. Pilihan mana yang mau kita ambil? Mau terus-terusan hidup dalam dosa? Dan tidak menjadikan firman Tuhan sebagai standar dalam kehidupan kita? Ya jangan salahkan kalau generasi ke depan juga bobrok. Jangan salahkan kalau generasi yang akan datang juga sukanya hidup dalam dosa. Karena kita yang pilih itu. Jangan kira karena kita ini bukan siapa-siapa, aku cuma pekerja biasa, aku tidak bisa mempersiapkan generasi. Enggak, kita semua bisa mempersiapkan generasi yang akan datang. Itu tugas kita semua. Bagaimana kehidupan anak-anak kita, cucu-cucu kita, suatu saat nanti, itu adalah hasil dari pilihan hidup yang kita pilih. Hidup yang kita jalani, waktu yang kita luangkan dengan orang-orang di sekitar kita. Terutama keluarga. Karena saya percaya bahwa keluarga itu tidak bisa dipilih. Betul ya Bapak Ibu? Kita lahir kan tidak bisa pilih mama papa kita kan? Kita tidak bisa pilih anak kita. Itu Tuhan yang tentukan di mana. Artinya kalau kita punya keluarga, punya anak, punya papa, mama, itulah tempat pertama kita yang harus kita persiapkan. Pelayanan kita, nama baik kita, karir kita boleh besar. Tapi ketika keluarga itu hancur, semuanya ikut hancur. Hancur. Sia-sia bangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangun. Bilang gitu kan? Itu sebabnya mari kita mempersiapkan generasi yang akan datang ini seperti apa. Sebuah peringatan buat kita hari ini bahwa
Generasi yang benar itu lahir karena dipersiapkan. Dan generasi yang hancur itu lahir karena diabaikan. Kita mau lihat generasi ke depan kita seperti apa? Kita mau lihat kehidupan ke depan nanti seperti apa? Kita rela enggak lihat anak-anak kita hancur? Hidup di lingkungan yang sangat-sangat gelap. Kalau enggak rela, persiapkan mereka. Cucu kita. Kalau kita bodoh amat dengan itu, ya siap-siap. Kita akan melahirkan generasi yang hancur. Karena kita mengabaikan mereka. Jadi jangan abai. Kita hidup tidak lagi untuk diri kita sendiri. Semua kehidupan kita akan dilihat dan berpengaruh sama generasi yang akan datang. Jadi mari kita perbaiki hidup kita. Dan tidak pernah ada kata terlambat bagi mereka yang punya hati, yang mau mempersiapkan generasi. Mungkin ada dari kita sekarang sedang hidup dalam penyesalan. Saya tidak tahu kondisi kita setiap kita saat ini. Ada yang menyesal karena melihat anak kita sudah besar, oh kok hidupnya kayak gini ya. Ini karena kesalahan saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir seperti itu, saya tidak tahu. Kalau kita lihat generasi di bawah kita semakin hancur, karena ulah kita, karena keputusan kita yang kita ambil, salah, karena kita abai dengan mereka. Saya mau ingatkan bahwa adopsi pemikiran ini Bapak Ibu, tidak pernah ada kata terlambat. Tuhan selalu punya cara, dengan anugerahnya Dia akan mampukan kita. Saya mau sedikit kesaksian tentang hidup saya. Saya adalah pecandu pornografi dari 1 SMP sampai kelas 3 SMA, sampai pulang ke rumah keraksan juga. Saya pecandu pornografi. Dan parah. Tapi suatu saat Tuhan, waktu saya lagi komsel, sedang ibadah, tiba-tiba ada yang ngajak untuk memuji Tuhan. Tiba-tiba saya disentuh di sana. Dan hidup saya berubah 360 derajat. 180 derajat, 360 balik lagi, 180 derajat. Saya hidupnya berubah saat itu juga. Dari situ saya percaya bahwa tidak pernah ada kata terlambat. Tuhan bisa sentuh siapapun. Tuhan bisa pulihkan siapapun. Masalahnya kita mau jadi orang yang di sana enggak? Untuk memperbaiki semuanya itu. Atau kita justru ngerasa, oh sudah terlambat, sudah kasep, sudah tua orangnya, enggak. Enggak ada yang terlambat, enggak ada yang kasep Bapak Ibu. Kita selalu punya kesempatan, kalau kita masih hidup saat ini, masih bisa bernafas bukan? Itu artinya Tuhan kasih kesempatan buat kita. Untuk membenahi generasi kita. Generasi yang akan datang. Kalau kita sudah tidak punya anak, cucu kita jauh di mana-mana. Mulai dengan teman kita, orang-orang terdekat kita. Kalau kehidupannya ada yang salah, kita kasih tahu pemikiran yang benar seperti apa. Kita tanamkan pemikiran yang benar itu ke mereka. Sehingga mereka punya generasi yang benar akhirnya. Jadi ini tidak hanya berbicara soal keluarga, tapi semua. Ketika kita mau berteman dengan orang lain dan menanamkan pemikiran yang sehat dan benar sesuai firman Tuhan itu kepada orang lain, teman-teman kita, maka kita juga itu sebenarnya sedang mempersiapkan generasi yang benar juga. Terakhir Bapak Ibu, saya mau bilang pertanyaan buat kita semua, maukah kita menjadi alat Tuhan? Masuk dalam rancangan Tuhan untuk mempersiapkan generasi yang hidup benar di hadapan Allah dan menjadi terang bagi bangsa. Pertanyaan dan Bapak Ibu jawab sendiri, mau enggak? Kalau mau, mulai sekarang mari kita aware, peduli dengan mereka. Peduli dengan kehidupan kita, dengan sikap kita, dengan cara kita berteman, cara kita berkata-kata, cara kita bekerja, cara kita berpikir. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan mereka. Amin.